Agatha tolong stop memurtadkan Islam. Saksang jadi mahal nanti, astaga. Nah, belajarlah kau. Kalau kamu mau mendebat kemanusiaannya, nggak ngefek sama kami. Orang Kristen itu mengakui kemanusiaan Yesus. Hanya kalau kamu pun tidak tahu imanmu, jangan mempertanyakan iman kami. Iman kami itu udah jelas. Kamu apa? Imannya apa, Anwar? Muslim. Islam. Oh, silakan Islam. Islam. Silakan pagan. Enggak. Mau tanya apa, Anwar? Curiga dia mau Kristen juga kayak yang tadi. Enggak, itu kan tadi malam katanya ada apa bilang itu yang waktu Yesus disalib itu katanya Tuhan mengapa kau meninggalkanku. Eli itu bukan Tuhan, Allahku. Bukan Tuhan itu, bro. Lama Di otak orang ini Allah kan sama dengan Tuhan. Iya. Apa yang mau ditanya dari situ, brother? kenapa Yesus ngomong seperti itu? Oh, dia mengutip Mazmur 22. Jadi di dalam Mazmur 22, nanti kamu baca Mazmur 22 ayat 1 dan 2, Daud itu menubuatkan bahwa Mesias yang akan datang akan mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Nah, itu disebut dengan Ayelet Hasyakar. Nah, Tuhan Yesus mau membuktikan bahwa akulah Mesias yang dimaksudkan Daud itu di dalam Mazmur 22. Karena di dalam Mazmur 22 secara keseluruhan, Daud juga menubuatkan bahwa Mesias yang mengatakan Eli Eli lama sabachthani itu tangan dan kakinya akan dipaku. Nah, ketika Tuhan Yesus kaki dan tangannya terpaku, maka dia mengucapkan Eli Eli lama sabachthani untuk membuktikan bahwa dialah Mesias yang dimaksudkan Raja Daud 1000 tahun lalu. Gitu loh. Itulah kesempurnaan Alkitab itu. Enggak kena sianida dia. Waktu Yesus waktu Yesus mau disalib itu apa Yesus ngomong Eli Eli lama sabachthani, kan artinya jadi dari tadi kau tidak mendengar itu sama Ya, Elia dari tadi udah jawab. Yesus itu bermazmur, dia mengutip Mazmur. Terus kok tanya lagi, kenapa dia melakukan itu? Galatia 4 ayat 4, dia takluk terhadap Taurat. Ya. Kau ini dibilang dia bermazmur sampai di akhir ayatnya ini. Nah, ini juga filosofi yang kalian ambil ya. Meninggoy sampai dalam keadaan beribadah. Nah, Yesus itu demikian. Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Di dalam kemanusiaannya dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa ketaatannya? Bermazmur. Kayak kalian tuh kan suka nungging-nungging, ya insya Allah meninggoy waktu dalam keadaan menungging gitu kan. Parah kali kau. Lah iya, ada kan istilah itu kan, meninggal dalam keadaan disolatkan. Nah itu filosofi itu mereka ambil itu dari situ. Kenapa? Meninggal dalam keadaan beribadah. Nah Yesus itu beribadah dalam keadaannya sebagai manusia. Itu di botoho ada parukit-tukit. Pedang di botoho. Artinya Yesus mati gak itu? Ya mati lah. Iya, mati lah. Udah percaya kau sekarang Yesus mati? Bangkit. Ada datanya, bro, sejarahnya. Gitu. Kenapa? Artinya Tuhan bisa mati. Keadaannya dalam keadaannya sebagai manusia. Bagaimana? Filipi 2. Yang mati itu manusia atau ilahinya? Kemanusiaannya. Dibilang dalam keadaannya sebagai manusia. Oh, artinya manusianya. Kemanusiaannya mati, keilahiannya sudah bisa mati. Kenapa? Karena keilahian itu adalah kasih, adalah terang. Coba kau bunuh terang sama kasih, mana bisa? Anda maksudnya kalau kemanusiaan itu artinya kan manusia. Iya kan dia sepenuhnya ilahi dan manusia. Makanya memang manusia. kemanusiaannya yang mati.
Maksud saya yang mati itu ilahinya atau kemanusiaannya? Kan udah dijawab dari tadi Oto. Si Oto. Nggak ada korek kuping di situ, korek dulu. Artinya kalau kemanusiaan yang mati, Berarti dia artinya manusia. menebus- Emang iya dia manusia juga kok. Kalau begitu yang menebus dosa itu manusia dong. Kemanusiaan dan keilahiannya lah kan itu nggak bisa dipisahkan. Satu pribadi dengan dua hakikat. Dua kodrat. Iya. Masalahnya RT 6 ini cuma dapat gosip dari Nabi nomor punggung 25 soal kemanusiaannya toh. Nggak pernah diceritakan tentang keilahiannya, makanya kalian sibuk. Hai para si takub naroa, dia cuma Nabi, dia cuma utusan. Kalau kalian bilang dia cuma utusan, yang diutus itu justru keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Biar kamu tahu, Yesus itu utusan, iya dia ilahi yang diutus, bukan kemanusiaannya, beda. Ya, jadi kalau kalian bilang itu dia selalu mengatakan diutus, iya kalian tengoklah itu Maryam 83, setan aja diutus. Nabi kah setan itu? Lempar bintang-bintang. Entah apa bintang dilempari. Nggak ada kerjaan. Mending kalian lemparin mangga tetangga. Tenang kalian. Nomor punggung 25 itu apa sih? Itu belum ada itu tandanya, tanda kenabiannya. Kau pun. Yang saya tanya itu yang mati itu, nah, yang mati itu siapa? Astaga Tuhan. Pak, sini aku jelasin ya Pak ya. Jangan sampai kupanggil kau pantai kok ya. Capek kali kami jelasin. Silakan Elia. Bentar ya, aku buka dulu tabku ini. Jadi Bapak nih, kalau Bapak nggak ngerti ini lagi, saran saya tolong dulu minum minyak ikan ya. Lah kencing onta lah kau pun gitu. Oh iya. Itu kemanusiaannya atau ilahinya? Kan saya tanya itu. Dengar, Anwar. Dengar. Ya, siap. Dengar. Siap. Ya. Nih, tuh ya. Babel gue juga kata. Aduh, dingin. Rungokno. BG. Denge Nah, gerak, lihat nih, denge. Ya, Pak Anwar ya. Boleh. Dengar, jangan ngomong kalau saya ngomong ya. Ya biasakan ikuti ajaran Tuhanmu dengan baik biar ada kemuliaan Tuhanmu ya. Nah, begini dengar. Allah Tritunggal atau Trinitas ini begini Pak. Allah yang esa itu adalah Bapa yang di dalamnya berdiam firman dan rohnya. Firman itu adalah akal budinya. Oleh firman sang Bapa yang adalah Allah menjadikan segala sesuatu. Nah, firman ini disebut anak, itulah Yesus. Di dalam Bapa dia memiliki roh. Rohnya itu adalah Roh Kudus. Dengar dulu makanya. Dibilang rungokno. Lanjut Elia. Nah, firman yang adalah anak yang disebut sebagai anak yang adalah daya ciptanya Bapa itu menjadi manusia disebut Yesus. Nah, Yesus ini adalah Allah karena dia adalah firman-Nya Bapa yang adalah Allah dan dia mengambil kodrat manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia ini Pak loh, tersalib Pak dalam keadaannya sebagai manusia. Ngerti nggak? Artinya manusia dong yang mati. Ya memang kemanusiaannya yang mati. Dari tadi Dari tadi Bapak kemana aja? Aduh, ini memang warga Konoha. Ya memang ini. kemanusiaannya yang mati Pak. Artinya menebus dosa manusia itu manusia, bukan Tuhan artinya. Manusia dan keilahiannya dibilang nggak bisa terpisahkan. Siapkan Coba ambulan tunjukkan Elia. Firman plus manusia tadi. Kan yang mati kan manusia. Ini. Ini loh Pak. Lihat nggak? Keilahiannya itu tidak terpisah Pak. Yesus yang itu. Kealahannya nggak bisa Yesus, mati. Yesus itu tuh. Yesus itu. Gimana sih kau? Keilahian Itu terpisah artinya. enggak terpisah. dong. Enggak. Satu Kan pribadi. Yesus ngomong, Tuhan kenapa kau meninggalkanku? Artinya terpisah. Itu dia bermazmur Islam. Mana mungkin keilahiannya terpisah dari kemanusiaan?
Makanya dengar ya, keilahiannya itu tidak pernah terpisah dari kemanusiaannya. Makanya tubuh dia itu nggak busuk kayak Nabi Muhammad. 3 hari di dalam kubur, tubuhnya itu nggak bau kayak tubuh nabimu yang 3 hari tergeletak nggak di kubur-kubur. Iya, makanya Yesus itu tidak mengalami pembusukan itu tubuhnya. Paham kau? Udah gitu dikafanin dengan kain polkadot dan warna pink lah gitu, itu nanti. Kalau Yesus itu dikafanin dengan kain linen warna putih. Terus kalian sekarang coba-coba mocongin semua mayit dengan kafannya Yesus. Kenapa nggak dengan kain yang seperti baginda, polkadot dan warna pink? Nggak bisa jawab ya artinya lah. Terus dijawab, nggak bisa jawab, nengel. Bang, mau kau bilang kami nggak bisa jawab pun. 1.100 orang di room ini itu mendengar jawaban kami. Kau aja coba menghibur diri dengan mengatakan nggak bisa dijawab. Ya wajar lah orang ini mau ketempelan setan budek. Kau kan lagi menghibur diri dengan mengatakan Elia dan Agatha tidak bisa menjawab. Padahal semua orang di sini mendengarkan. Tapi wajar. Kamu ibaratkan lalat ya, yang bilang gini kan, bunga itu nggak ada enak-enaknya. Aroma manis itu nggak ada enak-enaknya, enak sampah. Nah kau itu, ya apa itu wangi? Nggak ada itu wangi. Apa itu bunga? Nggak ada itu bunga. Iya, seekor lalat emang sukanya itu yang busuk-busuk, bangke-bangke. Iya, makanya di dalam pemahamanmu yang seperti kata dalam tempurung itu akan mengatakan di dunia ini cuman ada wangi bangkai. Cuman ada yang busuk-busuk. Karena emang doyan kau itu. Ya kan? Kau itu emang doyannya itu. Ya kan Elia? Kita tawarkan pun dia bunga, dia nggak akan tertarik. Kenapa? Dia sukanya bangke. Kok bilang si Elia nggak jawab? Karena kau sukanya bangke, ngikuti yang jadi bangke. Kalau kami kan ngikuti yang bangkit pada hari ketiga, kami berharap kebangkitan itu normal. Kamu berharap hidup, apalagi memecah-mecah bidadari, padahal busuk, ya apa yang kau dapat? Iya. Apa yang mau dipecah, orang kalian jadi bangkai semua? Seperti junjunganmu 3 hari. Lagi ngapain di sana? Jadi pertalite. Berapa liter lah itu jadi? Coba, kira-kira berapa liter lah itu? Jahat kali kau dulu ah. Ya iyalah. Menyala bangkeku pertalite gitu ya kan. Langsung lah kau ambil rebana ya kan. Aku makafir, aku makabir. Ambil rebanamu sana, Rindu Rasul. Nyanyi dulu kalau Rindu Rasul. Cepat. Kak Agatha, benar nggak Tuhan dilahirkan? Betul, kemanusiaannya dilahirkan. Makanya ada ayat. Makanya ada ayat. Dialah yang lahir dan yang batin, yang johir dan yang batin. Dicontek sama Tuhan kan tahu, padahal dia nggak pernah lahir. Kau tahu kan? Mohon maaf, lahir dan batin, ya, johir dan batin. Itulah. Makanya aku bilang, kayaknya si kami itu sering kali homili di gereja ortodoks. Manusia lahir kenapa? Kemanusiaannya itu jelas manusia kok. Adam aja nggak lahir. Mana terus dalilnya? Tuhan kan lah Adam. Sekarang saya tanya, Tuhanmu lahir nggak? Tuhanmu lahir nggak? Di mana dalilnya? Tuhanmu lahir nggak? Saya tanya, Tuhanmu lahir nggak? Dalilnya? Tuhanmu lahir nggak? Yang punya tuh kamu. Bertanya kan tuh yang punya. Dengar ya, kalau Allahmu tidak dilahirkan, Adam juga tidak dilahirkan. Allahmu itu udah sama seperti Adam. Kau tahu batu? Kau tahu batu? Batu juga nggak dilahirkan. Si kami itu juga nggak dilahirkan. Gimana pasien? Setelah lahir Tuhan
Nah, itu juga Udah dibilang lahir kok. Emang udah telah dibilang lahir lahir? Tuhan di kota Daud. Di mana ada telah lahir Iya. kemanusiaannya? Di mana ada telah lahir kemanusiaannya? Enggak ada dalilnya. Telah lahir kemanusiaannya enggak ada. Yang ada itu telah lahir Tuhan di kota Daud. Oke, Tuhan kalau lahir itu manusia bukan? Enggak Kalau yang ada. dilahirkan itu manusia bukan? Iya, kalau kamu bilang Manusia lah. batu itu dilahirkan. Ya udah, kamu udah mengakui kok. Oke ya. Enggak. Elia, bukakan dulu. Bukakan dulu Matius 1 ayat 21. Anak yang engkau lahirkan itu, anak itu apa? Manusia enggak? Ini Matius 1 ayat 21. Ya. Nih, kamu baca, diam. Bacotmu nih nggak bisa diem, padahal laki-laki loh. Lahir Ya diam nggak? Anak yang engkau lahirkan itu haruslah kau beri nama Yesus. Anak. Loh. Terus lagi ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 36 dikatakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kamu salibkan itu, namanya disalibkan, kan badannya itu, kemanusiaannya, telah menjadi Tuhan dan Kristus. Loh, itu ngomongin tentang kemanusiaannya, lahiriahnya. Namanya lahiriah itu pasti badan, tubuh, gitu loh. Ya, cuman saya kasihan nengok Tuhanmu. Tuhanmu sama seperti Adam, nggak dilahirkan. artinya Yesus Tuhan. Cuman bedanya Adam punya istri. Nah, Allahmu tidak beristri, makanya dia nggak punya anak. Ya kan? Allah tidaklah beranak, tidak pula diperanakkan. Sebab Allah tidak memiliki istri. Ih, Saya kalah sudah dong sama Adam. Adam punya bini. Semua Si kami nggak punya Sudah bini, tahu. cabut, bye. Allah. Itulah, belajarlah kau. Kalau kamu mau mendebat kemanusiaannya, nggak ngefek sama kami. Orang Kristen itu mengakui kemanusiaan Yesus. Makanya, kalau kamu pun tidak tahu imanmu, jangan mempertanyakan iman kami. Iman kami itu udah jelas. Supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jika karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerjaan-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat dan yang palsu, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi.
disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati firman hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menanggapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang nyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintihe kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripadaku. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin besar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Selamat kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima